untuk partai politik koalisi pemerintahan beberapa waktu lalu memang masih menuai polemik, bahkan juga kritik, terutama dari Partai Demokrat. Kritik dilancarkan lewat akun Twitter Partai Demokrat, yakni akun Twitter Benika Harman. Dalam akun Twitter tersebut, dia menyebutkan Presiden Jokowi ini dinilai tidak etis ya, tidak mengundang Partai Nasdem pastinya. Lantas bagaimana kemudian pihak istana menanggapi hal ini? Ya, apalagi perkataannya, jika benar Presiden tidak netral dalam Pilpres dan Pileg, apalagi menjadikan istana Presiden markas tim sukses capres tertentu, maka Presiden Jokowi sebenarnya lagi mengumandangkan perang semesta melawan rakyatnya sendiri. Itulah sekiranya tepatnya pernyataan dari @beni_harman_id yang diunggah yang merupakan akun Twitter dari Benika Harman. Nah, ternyata hal ini langsung ditanggapi oleh tenaga ahli utama KSP, Ali Mohtar Ngabalin, itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Di studio TV One di sini Pak Irwan, Bang Irwan Feko benar ya, Pak Irwan Feko merupakan Wasekjen Partai Demokrat sudah bersama saya di sini. Saya pun akan menyapa Bang Ali Mohtar Ngabalin, tenaga ahli utama KSP. Bang Ngabalin, selamat malam, assalamualaikum. Ya, tampaknya masih saya tunggu komunikasi saya dengan Bang Ngabalin. Mungkin sekarang saya ke Pak Irwan Feko. Ini memang Twitter dari Bang Benika Harman, tapi sebagai elit Partai Demokrat, otomatis partai pun juga harus menjawab. Apakah ini juga sama dengan logika dari partai bahwa tidak mengundang Ketua Umum Partai Nasdem di istana pada saat itu sama saja dengan mengumandangkan perang semesta melawan rakyatnya sendiri, seperti apa? Ya, Mas Caca, kita itu memang disampaikan ya langsung di Twitternya Bang Benika Harman, dan juga sebenarnya sudah dikonfirmasi bahwa perang melawan rakyat sendiri itu diartikan ya kalau terus ya Pak Jokowi kemudian mempertontonkan istana presiden sebagai kemudian konsolidasi untuk pencapresan, tentu itu adalah perbuatan melawan rakyatnya sendiri gitu. Nah, bagaimanapun kami melihat bahwa presiden inilah presiden seluruh rakyat, presiden seluruh parpol, sehingga sudah selayaknya kemudian Pak Jokowi tidak menggunakan istana negara sebagai kemudian untuk mengkonsolidasi apalagi mengatur strategi terkait pencapresan ini. Sehingga kita melihat statement pribadi Bang Benika Harman di Twitter ini tentu juga sebenarnya apa yang kami juga kritisi terkait langkah-langkah politik Pak Jokowi di istana negara. Oke, apakah ini juga kemudian membuat Partai Demokrat mengatakan bahwa tidak diundangnya satu ketua umum partai politik dalam pertemuan tersebut tidak netral? Karena kan Presiden sempat mengatakan bahwa saya tidak melanggar konstitusi apapun, tidak mengundang Partai Nasdem karena Partai Nasdem punya koalisinya sendiri. Bagaimana? Loh, pernyataan Pak Jokowi itu justru menjelaskan posisi Pak Jokowi aktif kemudian menyusun strategi koalisi gitu. Kalau bicara istana negara untuk pembangunan bangsa, tentu Nasdem dalam partai koalisi diundang. Tetapi kita melihat memang secara jelas Pak Jokowi mengakui bahwa beliau juga punya hak politik untuk mendiskusikan itu, sehingga istana negara ini bagi kami tahapan pemilu termasuk pilpres sudah masuk gitu, dan undang-undang pemilu maupun peraturan KPU sangat menjelaskan 20 bulan sebelum pencoblosan itu masuk dalam tahapan pemilu. Sehingga kami melihat bahwa sudah seharusnya Presiden Pak Jokowi dalam hal ini bisa kemudian netral sesuai dengan prinsip dasar demokrasi, yaitu langsung bebas rahasia dan jujur dan adil. Banyak sebenarnya tweet dari Bang Benika Harman, salah satunya tadi mengenai jika benar Presiden tidak netral dalam Pilpres ya. Mungkin karena tadi Bang Irwan sudah menjawab 2 kali, sudah mengklarifikasi, sekarang saya langsung saja tanya kepada Bang Ali Mohtar Ngabalin. Bang Ngabalin, ini banyak sekali memang tweet dari Bang Benika Harman
ini pasti terkait dengan pertemuan antara ketum parpol dengan presiden. Tapi yang saya cuplik di Apa Kabar Indonesia malam ini, salah satunya Bang Abalin ada statement bahwa tweet dari Bang Benny Kaharman, jika benar Presiden tidak netral dalam Pilpres dan Pileg menjadikan Istana Presiden markas tim sukses capres tertentu, maka Presiden sebenarnya lagi mengumandangkan perang semesta melawan rakyat sendiri. Bang Abalin? Iya, bisa. Itu Irwan ya, terima kasih. Iya, betul. Silakan. Oke. Memang 2024-2029 akan datang itu, Nisa, setiap partai politik itu harus mengirim kader-kadernya yang agak cerdas, yang memiliki kemampuan knowledge bagus, supaya jangan dalam setiap momentum itu dipakai untuk jadi panggung politik, jangan. Ya, pertama. Karena pertama itu akan menjaga wibawa partai politik anggota bersangkutan, taruhlah seperti Benny Kaharman itu. Yang kedua adalah daerah pemilihannya. Kalau ada anggota DPR RI menggunakan diksi perang terbuka, hati-hati, menurut saya itu biasa kita pakai di wilayah timur sana. Kami di Papua, kami di Buton, di Sulawesi Tenggara, di Kendari, di Ambon, di NTT, biasa itu. Tapi kalau di Jawa ini dan di ruang publik, tidak boleh bagi anggota DPR sekelas Benny Kaharman, kecuali dia menurunkan grade-nya. Itu satu. Karena begini, pada waktu selesai pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan ketua-ketua umum partai politik itu kan keluar tuh. Tidak dengarkah penjelasannya Pak Prabowo Subianto, kemudian Pak Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, kemudian ada Pak Hatta dan lain-lain menjelaskan tentang apa pesan-pesan Presiden kepada masing-masing ketua partai tentang apa? Tentang pentingnya keamanan, menjaga stabilitas politik dengan baik dalam menyongsong pemilu 2024. Karena begini Nisa dan sahabatku Bang Iwan, pelaksanaan pemilu 2024 sudah ditetapkan. KPU-nya ada, undang-undangnya ada, anggarannya semua sudah ada, tahapannya tadi saya sempat dengar juga, Bang Iwan juga sempat sebut itu dengan baik. Karena itu maka bagi pemerintah itu kan adalah institusi yang kepalanya itu namanya kepala pemerintahan, presiden. Jadi Jokowi itu tidak saja sebagai kepala negara, tetapi dia sebagai kepala pemerintahan. Dan yang lebih terpenting adalah Presiden Joko Widodo sebagai pembina partai politik, pembina pola sistem demokrasi di tanah air. Karena kita telah memilih demokrasi sebagai sistem berpolitik, sistem tata negara, sistem di republik ini, maka variabel, instrumen utama itu adalah partai politik. Supaya partai politik itu tidak diurus dengan cara praktis yang selalu kita gunakan istilah partai politik praktis, maka Presiden Jokowi itu berharap agar setiap keputusan-keputusan politik itu ada prosesnya. Jadi pertama ada pembelajaran tahun kita di 2024-2029 nanti. Dan yang kedua itu adalah jangan lagi kita mengulangi cara-cara berpolitik, cara-cara berpemilu seperti 5 tahun yang lalu. Kalau di 2024 akan datang, kita mencaci maki, menghujat, menggunakan agama sebagai alasan politik untuk kepentingan pemenangan pemilu dan lain-lain sebagainya. Nah, itulah yang selalu saya bilang, Mbak Nisa, sahabatku Benny Kaharman, saya kira masih sedikitlah, masih ada waktu lagi untuk bisa baca dan menggali lagi dokumen-dokumen lama supaya mengembalikan ingatannya terhadap masalah-masalah demokrasi dan politik serta kedudukan istana. Istana itu Nisa, jangankan ketua umum partai politik, orang demonstrasi datang dengan sendal, dia punya kemarin ada orang yang ditipu, ya dari pasar datang, orang dari kampung datang dengan sendal jepit. Karena istana itu adalah tempat di mana semua orang boleh datang bicara untuk kepentingan bangsa dan negara dan
kepentingan masyarakat. Baik. Jadi jangan dipakai ini perkara ini untuk kemudian mengalihkan kepada urusan-urusan panggung politik yang menurut saya tidak bagus dari pendidikan atau pembelajaran bagi banyak orang. Oke. Iya, sesaat lagi nanti Bang Irwan akan tanggapi karena ini jadi kemana-mana karena usai dituding tidak netral, bahkan statement Bang Benny Kaharman bahwa presiden bukanlah presiden dari kelompok tertentu. Bang Ngabalin mengatakan, lah dulu Presiden SBY kan ketum parpol. Sesaat lagi Pak Jokowi nggak netral, justru Pak Jokowi netral karena menurut jadi presiden tidak ketua umum, beda dengan Pak SBY rangkap jabatan. Bagaimana? Iya, itu sebenarnya kan pepatah sederhana. Ada asap, ada api. Iya, ini kan sekarang ribut-ribut mengenai tidak netralnya Pak Jokowi sebagai presiden. Itu kan karena sebenarnya bukan hanya Demokrat gitu loh. Pak JK, para pengamat-pengamat politik, ya beberapa juga tokoh-tokoh masyarakat di daerah menyatakan bahwa memang melihat agresivitas Pak Jokowi dalam mengintervensi terkait koalisi ini sangat-sangat terlihat. Jadi bukan masalah Demokrat dengan Pak Jokowi, tetapi kita ingin bahwa memang Pak Jokowi tidak menggunakan fasilitas. Pertama itu sudah dalam tahapan pemilu, kemudian Pak Jokowi juga sebagai presiden harus berlaku adil kepada seluruh partai politik, juga seluruh rakyat Indonesia gitu loh. Iya. Kalau terkait dulu Pak SBY sebagai ketum parpol juga presiden, Pak SBY tidak pernah kemudian mendiskusikan apalagi kemudian menyusun strategi koalisi di Istana Negara. Iya, jadi pengennya itu harusnya langsung diundang lah gitu ya, seperti itu ya. Ya kalau bicara membangun bangsa ini, apalagi bicara koalisi, harusnya langsung diundang. Baik, saya kutip ini Bang Ngabalin, agresivitas apa tadi, intervensi bahkan fasilitas negara. Bang Ngabalin tanggapin dong. Ya, memang kalau bisa Bang Irwan sama itu anggota yang terhormat Pak Benny Kaharman. Jadi ada itu dalam istilah politik itu kita menggunakan istilah pejabat negara tidak boleh menggunakan abuse of power. Coba lihat Undang-Undang 17 tahun 72 ya kalau nggak salah tentang Istana Negara. Posisi dan kedudukan Istana Negara itu dipakai untuk apa saja. Saya ulangi sekali lagi dalam dua hal. Hal yang pertama itu adalah terkait dengan masalah abuse of power. Jadi, makanya saya bilang, ingat baik-baik, Jokowi itu adalah presiden yang juga anggota partai politik dan bukan ketua umum partai politik. Sama seperti dulu Bapak SBY. Kalau Bapak SBY ketua umum partai politik itu 10 tahun loh, 10 tahun Bang Irwan. Ya, saya tidak mau membicarakan tentang abuse of power. Nanti panjang lebar karena nggak cukup juga di TV One ini. Dan yang kedua, tahapan pemilu itu bukan satu hal di mana proses orang berkampanye atau sampai hari ini. Saya kasih contoh satu ya. Kalau Nasdem sudah menetapkan secara internal bahwa Pak Baswedan itu menjadi calon presiden. Munas Golkar telah mencalonkan Bapak Airlangga Hartarto calon presiden. Kemudian partainya Pak Jokowi sudah menetapkan Pak Ganjar menjadi calon presiden. Tetapi calon-calon ini belum ditetapkan oleh KPU Bang Irwan. Artinya apa? Dalam rangka menjaga stabilitas politik, keamanan, dan lain-lain, penting bagi seorang kepala negara membicarakan tentang apa yang harus dan penting dibicarakan terkait dengan partai-partai politik yang memiliki koalisi dengan pemerintah di 2024. Dan itu bukan sesuatu hal yang repot, kemudian ada regulasi yang harus ditantang atau ada abuse of power dan lain-lain. Disinilah yang menurut saya penting kita diskusikan Bang Irwan di TV1 agar kita memberikan pembelajaran kepada masyarakat termasuk kepada para pejabat yang memiliki kewenangan di pemilu akan datang, karena kita ada Bawaslu, ada
KPU, ada masyarakat, ada media sosial dan lain-lain sebagainya. Makanya kenapa saya keberatan? Kalau ada anggota yang terhormat, Bapak Dr. Benika Harman, menggunakan istilah yang sebetulnya tidak layak, tidak pantas, keluar dari mulut seorang anggota DPR RI yang terhormat, itu kesian. Kalau menggunakan diksi perang terbuka dan hati-hati Bapak Presiden. Tidak boleh, kita orang anak timur itu sudah boleh begitu. Lebih baik. Kalau tidak ada itu bukan berarti kemudian agenda pertemuan di Istana Negara itu tidak ada. Maksudnya ada agenda gitu? Loh, saya pikir kan Pak Jokowi sendiri jelas sekali mengatakan bahwa tidak mengundang Nasdem karena Nasdem sudah ada koalisi sendiri gitu. Nah kemudian pasca itu kan ada beberapa komunikasi politik antar partai dari koalisi pemerintah ke koalisi perubahan dan persatuan. Gitu. Jadi kalaupun sekarang belum ada yang berhasil, itu bukan kemudian menghilangkan fakta bahwa memang Pak Jokowi sudah seharusnya sebagai tadi dikatakan Bang Ngabalin itu pembina politik, ya kalau memang untuk memastikan stabilitas politik dengan adanya pemilu 2024 ini, ya saya pikir komunikasi antar parpol seluruhnya juga bisa dibangun. Karena bagaimanapun oposisi menurut saya juga berhak mendapat perlindungan dari presiden gitu. Ya, Bang Ngabalin, mungkin begini simpelnya, singkat saja. Secara aturan tidak ada yang dilanggar, tapi bagaimana dengan etika politik mengingat partai-partai ini kan lagi mencari pola untuk berkoalisi untuk Pilpres 2024. Bagaimana Bang Ngabalin? Ya, ini sebelum masuk ke persoalan etika, kita bicara tentang masalah, orang bicara tentang netralitas. Netralitas itu coba lihat itu di kamus besar bahasa Indonesia, apa itu netralitas itu? Supaya jangan dipakai kalimat-kalimat yang nanti penonton lihat kita punya diskusi dianggap kita tidak mengerti. Netral, kata-kata netral. Netral itu keseimbangan antara positif, negatif, ya. Dia tidak ada berat kiri, berat kanan. Itu di mana? Di saat orang bertanding, di saat orang menjadi wasit, pemerintah menyediakan seluruh fasilitasnya. Supaya kita tidak dengan sembrono mendekatkan kata istilah netralitas sebagai sosok seorang Presiden Joko Widodo. Yang dia adalah kader partai politik, yang karena kekuasaan politik beliau dulu menjadi Presiden Republik Indonesia, dan karena itulah partai politik mengatur tentang demokrasi, dan demokrasi itulah yang membuat sistem pemerintahan kita ini menjadi baik. Di mana posisinya itu perkara. Nah, karena itulah maka kalau bicara tentang masalah etika, bicara tentang masalah netralitas, pada poin ini untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk kepentingan keamanan negara dalam pemilu 2024, untuk kepentingan jangan lagi ada carut marut orang berpolitik, berkampanye kemudian karena tidak calon presiden, maka Istana Negara itu menjadi tempat bagi rakyat. Bukan saja bagi untuk ketua-ketua umum partai politik. Makanya saya bilang... Berarti kalau gitu Demokrat boleh datang dong ya? Baik. Lewat KSP. Besok diundang Partai Demokrat ya. Oke, ke istana ketemu Pak Jokowi. Bang Ngabalin, terima